Oke. Baik, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Paskah bagi teman-teman yang merayakan Paskah. Dan salam ini ya, sejahtera semua bagi semuanya. Untuk yang sedang berpuasa, tetap semangat. Pagi-pagi ini kita tetap bersemangat berpuasa sambil ngabuburit. Kalau di istilah bahasa Sunda, ngabuburit itu artinya menunggu waktunya buka puasa ya. Tapi biasanya kalau ngabuburit itu dilakukan di sore hari, ya menjelang ya setelah asar gitu ya, ngabuburit gitu ya. Kalau di kita ini ngabuburitnya pagi ya, baru bangun malah minggu-minggu ya. Baik, sekarang kita mulai dengan bicarakan tentang metaverse. Apa itu metaverse? Orang-orang ramai menceritakan tentang metaverse. Apa ya itu metaverse ya? Jadi kalau kita bicara tentang metaverse, maka orang-orang bingung nih sebetulnya metaverse itu apa gitu ya. Nah, saya akan mulai cerita sedikit-sedikit tentang metaverse ya. Nanti kalau ada contohnya silahkan, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Tapi sebelum mulai menceritakan tentang ini, saya akan demokan dulu aplikasi ya yang sekarang lagi banyak dipakai orang, aplikasi The Sandbox ya. Aplikasi The Sandbox ini aplikasi yang katanya metaverse gitu ya. Mari kita lihat aplikasinya, aplikasi seperti apa. Nah, sebentar ya. Saya lihat dulu, maaf di ini saya ada ya. The Sandbox ya, saya indikan dulu ya. Ini saya tutup dulu ya. Snowcrash saya tutup dulu. The Sandbox ini aplikasinya, saya jalankan dulu. Ya, ini aplikasi The Sandbox. Aplikasi untuk menunjukkan seperti apa itu metaverse ya, metaverse. Ceng. Nah, ini dia. Ini saya jalankan di Mac OS saya, kelihatannya dia menggunakan Unity untuk mengembangkan aplikasinya ya. Jadi ini sayangnya mungkin musiknya nggak terdengar di tempat Anda ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya sambil menceritakannya ngecapruk gitu ya. Nah, jadi kelihatan ini saya sendiri masih pemula ya di level ini ya, Sandbox ini. Sandbox adalah sebuah game ya, yang mana gamenya ini sebetulnya bisa kita membuat interaksi di dalam The Sandbox ini ya. Ini loadingnya agak lama juga ya. Tuh. Sebentar ya, kita sambil tunggu ini dulu. Ini dia loadingnya lama ya, lumayan. Ini dia, baru dia masuk ke dalam sistem ini. Nah, ini juga kalau perlu kita lihat juga ya, komputer saya jadi lambat banget ya, karena komputernya terbatas ya. Oke, saya masuk ke dalam. Nah, ini adalah avatar dari saya. Ya, ini avatarnya saya. Yang di tengah ini si Budi Raharjo tuh kayak gini bentuknya. Ya, saya mencoba ini ya, sih ngasal aja gitu ya. Budi Raharjo kayak gini, harusnya nggak begini. Nggak ada kopiah ya, harusnya pakai kopiah kita buat ya. Nah, kita lihat kemudian dia bisa kita lihat dari jarak jauh ya. Terus kita berada di dalam sebuah ruangan. Nah, ruangannya nih ruangan apa gitu ya. Tentu saja itu ada si Snoop Dogg lagi lagi breakdance. Oh enggak, sebenarnya ada sebelah sini kayaknya. Ya. Kayaknya di sini. Snoop Dogg tuh ada sebelah sini. Nah, ini dia. Ini si Snoop Dogg ya. Sub speaker ya. Itu kan. Jadi nah, ini kalau kita ingin beli ini sesuatu ya lewat NFT-nya, bisa membelinya lewat di sini, NFT-nya si Snoop Dogg ya. Tapi kita kan enggak ya. Oke, kita lihat dulu ya. Misalnya saya pengen lihat si Snoop Dogg ini ngapain aja itu, kita lihat dari sini ya. Jadi ini Snoop Dogg, nah marketplace-nya ya, gitu ya. Nah ini kadang ada ininya juga ya, ada challenge-nya yang semana kita harus ngambil
ngambil sesuatu ya, kemudian nanti mendapatkan hadiah. Saya nggak punya apa-apa ya di sini, sehingga saya masih belum punya angka atau apapun ya. Exit dulu ya, nanti kita bahas lagi ya. Exit game dulu ya. Oke, ini sekarang saya exit dulu, saya balik lagi dulu. Nah, jadi kita mari cerita kita tentang apa? Tentang metaverse ya. Nah, sebentar saya share dulu ceritanya dulu. Nah ini saya share dulu ceritanya. Maaf, ini saya harus pindah ke. Saya harus pindah kemana nih? Layarnya yang ini tertampil saya, tapi saya sebetulnya pengen lihat bukan ini ya. Sebentar, saya tukar dulu layarnya. Saya pindahkan layarnya karena swap display. Nah, ini harusnya layar ini. Nah, saya pindah lagi ke atas. Sebentar ya, exit dulu. Nah, transition dulu. Nah, sorry. Transition cas gitu ya. Oke, saya share seperti ini, celeng. Share screen. Nah, mudah-mudahan di layar Anda sudah kelihatan ya. Metaverse-nya sudah kelihatan. Everything you wanted to know but were afraid to ask. Ya, silahkan tanya kalau nggak ini ya. Tentu saja ini saya latar belakang saya sendiri, saya cerita singkat aja. Saya dosen di ITB, dulu pengelola domain ID, founder dari ID Cert, Indonesia Computer Emergency Response Team, serial entrepreneur ya, technopreneur dengan berbagai perusahaan. Nah, sebentar ini ya, saya kembali dulu sebentar, gitu ya. Nah, sebentar saya ini ada yang mengganggu sedikit ya, saya matikan dulu. Sebetulnya adalah ini ya, supaya saya ini ya, saya matikan dulu, oke, supaya bisa kelihatan lebih bagus lagi ya. Oke, ini terlalu banyak ininya. Baik, nah anyway, nah kalau kita lihat ya sebetulnya sih, kenapa sih orang-orang berbicara tentang teknologi-teknologi baru ini? Nah, blockchain merupakan salah satu teknologi baru yang menarik. Kemudian ada immersive media ya, virtual reality dan seterusnya. Nanti kita lihat ya, kita bahas. Nah inilah yang keduanya ini, gabungan keduanya inilah yang menjadikan dia metaverse ya, metaverse. Jadi sebetulnya metaverse itu apa sih metaverse? Kalau di dalam sejarahnya kata metaverse itu kemungkinan besar dikoinkan atau dibuat oleh si bapak ini, namanya Mas Neil Stephenson ya, dalam novelnya yang berjudul Snow Crash ya. Definisinya dari si metaverse adalah an urban environment. Nah, jadi ini lingkungan ya, perumahan ya. Develop alongside along a single 100 meter wide road. Jadi a single 100 meter wide, 100 meter wide ya, road. The street namanya, that runs around the entire 65.000 ya, lingkaran dunia ya. Circumference of a featureless black perfect spherical planet, jadi lingkaran gitu ya. Jadi sebenarnya ini satu daerah yang lebarnya 100 meter, terus jalannya itu ada satu jalan ya, lingkaran itu 65.000 gitu ya. The virtual real estate is owned by the Global Multimedia Protocol Group. Ini jadi perusahaan ya. Nah, ini jadi sebetulnya ini belum decentralized ya. Jadi ini dikelola oleh satu perusahaan. Wah, ini monopoli sebetulnya ternyata si metaverse ini ya. Jadi dalam visionnya si Neil Stephenson ini monopoli ya. Dikelola ya. Is owned by Global Multimedia Protocol Group, a fictional part of the Real Association for Computing Machinery, ACM. ACM itu asosiasinya orang computer science. Ya. And is available to be bought and buildings developed thereupon. Jadi nanti kita bisa membuat tempat-tempat di sana. Seperti tadi kita punya tempat-tempat di The Sandbox ya. Access to the metaverse is through global fiber optic network. Nah, jadi cepat ya, internet cepat lewat FO ya.
which grew from a collection of small cable television franchises into a global telecommunication monopoly and superseded the traditional telephone system. Ini bukunya kan tahun 92 waktu itu ya, yang menjadi bagian utama itu adalah perusahaan cable vision ya. Cable vision, perusahaan kabel, TV kabel. Jadi dalam visinya ini sebetulnya metaverse ini dari aksesnya itu ya lewat FO yang mana ditarik ke rumah-rumah lewat kabel ya. Tapi ini lagi-lagi ya si Neil Stephenson ini memang kacamatanya North American banget gitu ya. Jadi ada kabel FO di mana-mana. Nah, ini belum kejadian di Indonesia. Atau akan sukar kejadiannya ini di Indonesia, di Afrika gitu, susah ya. Users of the metaverse gain access to it through personal terminals that project a high-quality virtual reality display onto goggles worn by the user. Jadi kita menggunakan goggles ya. Goggle itu head-mounted visual display ya. Nanti saya tunjukkan juga. Or from a low-quality public terminal in booth. Jadi kita bisa juga ke kayak itu ya, telepon ya. Booth telepon, nah kita masuk ke situ, nah kita bisa virtual reality-nya di booth itu. Kayaknya lebih mending gitu ya, karena kalau pakai head mounted goggles itu susah ya. Jadi kita masuk ke ruangan aja. Tempat karaoke lah kalau Indonesia, tempat karaoke. Kalau dulu telepon umum ya, masuk ke telepon umum, kemudian di telepon umum kita bisa mengakses si metaverse ini ya. Si Neil Stephenson ini banyak bukunya lain, ada Cryptonomicon dan seterusnya ya. Oke ya, ini si metaverse. Nah, jadi metaverse itu apa? Kalau kita lihat definisinya, metaverse ini sebetulnya orang-orang masih belum tahu metaverse itu seperti apa. Jadi metaverse ini seperti internet tahun 90-an. Ya pada zaman itu internet tahun 90-an orang nggak tahu ya. Orang-orang bicara tentang riding the internet wave ya. Itu jadi internet itu kita anggap sebagai gelombang, orang-orang ingin di atas gitu ya. Infrastruktur internet juga kita sebut internet apa sih namanya multimedia information super highway ya, kalau dulu cerita information super highway. Nah kayak gitu ya dulunya. Kita nggak tahu bentuk internet itu kayak apa. Nah sekarang kita baru ngelihat ya. Kalau dulu internet itu bentuknya homepage gitu ya. Kalau sekarang internet ada WhatsApp, internet ada Spotify, internet ada Netflix, internet ada apa. Jadi internet itu jadi kayak jalan aja sebetulnya, kayak infrastruktur ya. Nah ini apakah metaverse seperti itu? Apa seperti kalau dulu zamannya internet awal tuh homepage di GeoCities lah ya, GeoCities. Nah kayak gitu, apakah gitu ya? Jadi definisi saya metaverse itu saya definisikan sebagai ruangan virtual 3D ya, yang mana orang dapat berinteraksi dan melakukan transaksi. Jadi di sana ada transaksinya, makanya ada cryptocurrency di situ ya, ada cryptocurrency. Dan semuanya ini direpresentasikan dengan avatar. Nah tadi sudah dilihat contohnya game saya itu pakai avatar ya, avatarnya Budi Raharjo tadi kita kelihatan ya. Access to the world is through a device connected to the internet. Nah device ini yang saya gunakan notebook. Tapi bisa dengan menggunakan bukan notebook ya, tapi bisa menggunakan head mounted display seperti yang kayak gini gitu ya. Nah kalau kita lihat ini di contoh filmnya, kalau Anda pernah nonton film Ready Player One, nah ini kayak gini tuh sekarang vision dari si metaverse tuh masih kayak gini. Jadi sebetulnya masih belum menarik ya kalau orang pakai gini semua. Tapi perlu diingat ya, dulu orang pakai handphone juga diketawain ya, ini kayak orang gila aja ngomong sendiri ya pakai handphone gitu ya. Tapi sekarang pakai handphone udah biasa gitu ya. Jangan-jangan orang-orang pakai Google pakai kacamata, sebenarnya lebih cepatnya kayak kacamata kayak gini tuh udah oke ya. Kalau bentuknya kayak gini kemungkinan tidak oke ya. Berat sekali kalau Anda udah pernah pakai kayak gini, berat sekali gitu ya. Nah kalau dalam real yang di dalam tampilannya kayak apa sih ya, dalam tampilan si orang ini, tampilannya itu ya kayak ini ya, kayak kita main The Sims gitu ya misalnya. The Sims orang-orangnya disimulasikan, kita bisa berinteraksi di situ gitu ya. Atau kalau yang sebetulnya versi metaverse versi awal itu adalah Second Life ya. Ini sama, orang-orang berada di virtual environment, game juga sih ya, sama seperti itu gitu ya. Nah kalau yang modern sekarang, bukan modern ya, yang banyak dimainkan anak-anak itu Minecraft.
Jadi kalau kita bicara tentang metaverse, sebetulnya anak-anak itu lebih lebih familiar dengan metaverse ya. Metaverse itu kayak karena mereka sudah biasa dengan mainan Minecraft kayak gini. Kalau Anda lihat anak-anak Anda ya, ada yang main Minecraft, ada juga yang mainan Roblox ya. Roblox kayak gini. Kayak Lego ya, Lego, Anda mainan Lego ditumpuk-tumpuk. Saya lihat katanya orang-orang ya, anak-anak sekarang tuh kalau lagi di kelas, dia gurunya lagi ngajar, anak-anaknya main Roblox sebetulnya, main game online gini ya. Buat apa? Dia membuat dunia pakai Roblox ini membuat dunia. Jadi jangan kaget kalau anak-anak Anda main itu ya, membuat kayak gini. Di dalam dunianya si metaverse saat ini juga kita masih sangat kotak-kotak kayak gitu ya. Ini contoh panda aja bentuknya kayak kotak-kotak, ini ada kucing, ada anjing, bentuknya masih kotak-kotak kayak gini ya. Nah jadi inilah state of the art-nya sekarang itu masih seperti ini. Ya kayak tadi ya yang mainan ini ya, yang mainan The Sandbox ini ya. The Sandbox ini juga sebuah dunia yang mencoba mengimplementasikan apa sih namanya metaverse. Kok susah kali ya, ini karena lagi puasa ya. Coba aja cari di internet ya, The Sandbox itu ya. Biasanya sandbox teknologi atau sandbox game. Kita bisa lihat, kemudian kita bisa lihat masuk ke dalam sandbox gitu ya. Kalau perlu diperhatikan sebelah kanan atas tuh ada duit-duitnya nih. Duit saya cuma 0, ada 0,000 ETH, itu duitnya pakai Ethereum. Jadi kalau orang bicara cryptocurrency ya, orang-orang bicara Bitcoin. Nah di sini dunia pakai duitnya namanya Ethereum. Atau satu lagi namanya Sen ya, duitnya di Sen ini di sini. 1 sen itu sekarang harganya sekitar Rp40.000 ya, Rp40 1 sen. Jadi kalau kita mau beli sen pakai itu Rp40.000. Nah, nanti kalau kita masuk, dunianya itu seperti ini. Ya. Dunianya seperti ini ya kayak peta. Jadi ini mengingatkan saya kepada GeoCities dulu ya, ada peta-peta itu, tapi kalau ini petanya ya dibuat ngasal kayak gini ya, dan masing-masing ini punya lokasi di situ ya. Tadi kita di dalam contoh yang saya jelaskan tadi, kita di petanya itu kita ada di lobbynya ya, kemudian kita bisa mengeksplorasi tanah-tanah yang lain. Nah kalau kita balik lagi ke ini ya, webnya nih The Sand, nanti kita juga bisa membeli tanah di sana ya. Kalau kita klik buy land, nanti kita bisa ke sana ya, ke tempatnya ini. Nanti kita bisa melihat tanah mana yang terjual. Nah tanahnya ini dijual dalam bentuk NFT gitu ya, bisa ya. Jadi nanti Anda bisa belinya di OpenSea rasanya. Hanya harganya itu mahal banget. Satu kotak kecil itu ya, kotak yang paling kecil gitu ya. Itu harganya saya lupa, sekitar 2 Ethereum ya, 2 Ethereum sekarang, 2 Ethereum. Jadi harganya sekitar mungkin mendekati $7.000 lah, mendekati $7.000 si ini ya. Jadi satu kotak ini $7.000. Artinya apa? 7.000 kali 15.000 berapa? 7.000 nyaris 100 juta ya. Iya ya, $7.000 dikali, kok jadi lupa ya, $7.000 kalau sekarang dolar kan 15.000 ya. 15.000 kali 7.000 ya berarti betul lah ya, 100 juta. Ini Pak Satya nanya, Materi apakah ada harapan untuk di-share? Ada Pak, kalem Pak Satya. Nanti Materi akan saya share. Ini info dadakan, emang dadakan. Ini lagi belanja di pasar. Nah inilah metaverse sesungguhnya. Nah contoh dari sini Pak Satya lagi menikmati ini dari belanja di pasar. Sambil mendengarkan saya cerita tentang metaverse. Nanti materi saya share Pak. Jangan khawatir ya. Jadi kalau yang minta nanti silahkan kontak ke saya, nanti materi akan saya share ya. Jadi balik lagi ya. Nah ini The Sandbox itu. Nah jadi ini implementasi sekarang yang namanya metaverse ya. Yang paling real itu ya Minecraft, Roblox atau The Sandbox ya. The Sandbox yang game tadi ya. Jadi ini adalah The Sandbox-nya ini. Nah kalau kita lihat ya, mari kita lihat coba ya. Saya mau, bisa nggak ya saya lagi ke web browser ya? Ada web browser nggak? Nah ya, web browser ini The Sandbox ya.
Ini web browser saya, kalau ke home-nya kayak gini ya, The SandHub. Nah, ini saya udah ikutan di Alpha Sandbox versi 2. Cuma di situ ada apa namanya ya, ada challenge ya. Saya karena saking sibuknya saya tidak bisa menyelesaikan challenge-nya, jadi saya nggak dapat ini ya, nggak bisa masuk ke lobbynya ya. Jadi kalau saya bilang enter alpha lobby ya gitu ya, masuk gitu ya. Nah ini saya di situ ya, ya masuk alpha lobby ya, enter di alpha lobby kita nggak bisa ya, karena duitnya kurang saya, nggak punya pas ya. Oh iya, saya harus ganti networknya, ini harus ke mainnet ya. Oke. Gitu ya. Nah, saya bisa buy land misalnya, saya mau beli land di situ. Teng. Nah, ini dia ya. Yang saya cerita tadi landnya ya. Ini ya. Nah, ini contoh, ini ada satu kotak kuning ini oranye, ini harganya 1,9439 Ethereum ya, kalau kita klik di sini tuh ya. Nah, ini harganya itu, lokasinya di situ ya, yang kuning ini tuh ya. Harganya itu 1,9 Ethereum atau 5.900 dolar. Ya, dekat-dekat 6.000 dolar lah ya. Jadi ini 6.000 dolar kalau kita mau beli tanahnya yang di sini ya. Ini belinya bisa di OpenSea sana gitu ya. Saya tadinya ganti nih, kayaknya saya ganti networknya, ininya MetaMask. Harusnya saya ganti ya. Oh iya, saya ganti ke Matic ya. Networknya Polygon ya, saya ganti lagi ke network ini ya. Baik. Oke, balik lagi ya, Sandbox ya. Alpha. Oke, balik lagi ya. Ya, ini ya gitu. Nah, you don't own an Alpha Pass. Sorry, you were not one of the raffle winners. Jadi saya kalah ini, jadi nggak bisa ya. Jadi saya nggak bisa buy land ya. Tadi buy land tadi udah ya. Udah ya. Anyway ya, jadi itu saya bisa langsung ke market ya di sini ya. Nah, kalau saya buat rumah-rumahan saya tadi tuh saya bisa beli dindingnya segala macam gitu ya. Terus saya juga bisa create game yang nanti bisa dimasukin ke sana ya, gitu ya, dengan game maker. Balik lagi ya. Nah, ini adalah ininya saya ya. Oke ya, kalau saya balik lagi ke contohnya game tadi ya, saya coba jalankan lagi. Ini supaya punya gambaran lagi ya. Nah, ini gamenya dibuat pakai Unity ya. Kita coba lagi gamenya lagi, saya mainkan lagi ya, supaya kebayang tadi saya udah cerita apa. Kemudian ini bentuknya sih yang namanya The Sandbox itu kayak gimana ya gamenya. Sebentar, ini saya ini. Oke, saya login dengan ini saya. Nah ini ya, lagi-lagi saya masuk lagi ke ruangan saya lagi ya. Dan startnya ini cukup besar nih gamenya, sekitar 600 mega ya filenya, cukup gede ya. Ini versi alpha, jadi ini gamenya masih versi alpha ya. This is the way, the place of convergence where entire worlds collide and heroes from all backgrounds get to mingle. Your journey through the sandbox starts here. Mas Ari izin ikut menyimak, silahkan. Nah, inilah ya. Sebentar, ini masih loading juga. Ding ding ding. Nah, yes, jalan lagi ya. Ya. Yes. Nah, ini, oh iya, ini avatar saya tuh kayak gini. Nah. Mana sih, sebentar ya. Nah, ini adalah avatar saya, bentuknya kayak gini. Ada brewoknya ya. Oke, itu ya. Nah, saya jalan lagi ya. Oke ya. Saya mau lagi. Oh ya, ini saya bisa jalan kemana-mana ya. Ntar saya ini dulu ya, biar agak tinggi dulu ya, bisa kelihatan dari atas juga. Ya, nah si aktor saya itu bisa macam-macam. Bisa, saya tadi ini ya, ada tempat ke scientist. Ada ruang-ruangnya, ini ada ruang apa nih? Scientist function. Nah, saya masuk ke ruang sana ya.
Karena saya bukan gamers ya, nanti sama orang. Kalau di challenge nanti ada challenge-nya apa-apa nih. Nah, saya bisa ngobrol sama dia. Have you seen dead people? Nah ini ada pilihannya nih, ya. Who hasn't atau live alone weirdo, saya who hasn't aja lah ya. I mean the dead that walk, if they ever bother you, you just say grah and stumble around, they'll lose interest eventually. This tactic is scientifically proven to work gitu ya. Thanks for the tip gitu ya. Jalan lagi gitu ya. Nah, jadi ya. Kita bisa eksperimen sini. Nah ini kita bisa buat ini apa game yang dimana di game ini bisa dimacam-macamkan apa ya. Saya nggak tahu ini bisa dibuka nggak naik ke atas. Salah. Kita coba ya. Gitu ya. Nah jadi inilah contoh singkat dari si game The Sandbox ya. Saya berhenti dulu, exit dulu. Ini kenapa saya exit, karena memorinya gede banget, ini menghabiskan komputer saya, takutnya sesi online kita kacau ya takutnya. Ya takutnya saya sesi online kita kacau. Nah luar biasa ya. Baik, wah ini selamat datang teman-teman yang ini Breed bedah buku bisnis. Singkatannya Breed, lupa. Kayaknya suatu saat kita harus buat ya Breed World. Oke. Nah komponennya dari sebetulnya kalau kita bilang komponen dari kalau kita ingin membuat metaverse apa? Yang pertama bedanya dengan yang lain-lain ininya ya di dalam metaverse yang ada sekarang ini tuh saya melihat nuansa kental dari nuansa kental dari duitnya, transaksionalnya gitu ya. Kalau kita dalam sebuah virtual environment kan dalam virtual environment aja ya, tapi ini kental sekali transaksionalnya gitu ya, transaksionalnya. Nah untuk duit-duitan di dalam siapa namanya tadi metaverse dunia 3 dimensi itu, maka kita menggunakan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency yang paling banyak digunakan tentu saja Ethereum ya. Cuma Ethereum teh mahal ya tadi ya. Satu Ethereum tuh tadi berapa? Sekitar $3.000 ya. Ya tentu saja harganya tergantung ya. Dan bisa 0,01 berapa. Sand, duitnya juga kalau di dalam The Sandbox dia punya duitnya sendiri ya. The Sandbox ini harganya sekitar 40.000 rupiah ya, 40.000 rupiah di The Sandbox. Saya sendiri ini kan eksperimen ya, saya lihat deh eksperimen di The Sandbox ini, duit saya punya 4 sen kayaknya ya. Coba ya, kita lihat aja ya. Teng, mana ya? Kita lihat ya. Saya punya account di toko kripto ya, kita lihat ya. Nah, dompet, nah saldo ini ini cerita punyaan saya aja. Jangan diketawain ya, memalukan ya. Saya punya saldo kripto saya ini, saya main kripto ini bukan untuk jualan-jualan gitu ya. Saya mainan kripto ini bukan pengen apa ya, tapi saya karena harus di dunia metaverse tadi itu ya, saya harus pakai duit. Nah ini kalau kita lihat ya, saya cuma punya 5 sandbox ya, ada 5 sandbox ya. Nah kalau kita lihat pasar ya, kita lihat harga kripto, kita cari sen ya, the sen. Nah ini harganya tertinggi Rp41.000 ya. Rp41.000, terendah 39. Ya katakanlah Rp40.000 ya sandbox ya. Jadi kalau kita balik lagi sandbox kita tadi ya, nah harganya 40.000 sen ya, kalau 1 sen sama itu. Nah, untuk mengakses si cryptocurrency ini tentu saja kita butuh wallet ya, digital wallet. Yang paling banyak digunakan adalah MetaMask, ada Coinbase segala macam, tapi MetaMask ini yang paling lazim digunakan. Nah, bagaimana untuk transferan yang paling lazim orang pakai Binance ya, untuk transfer money. Kalau saya pakai
pakai ini apa tadi toko kripto. Tapi yang kalau ini masih problem ya, kalau Anda lihat tadi di rekening saya ya, mana The Sandbox ya. Nah di sini saya belum menyambungkan antara wallet saya tadi ya, yang tadi punya 5 sen itu dengan account saya di The Sandbox. Jadi kalau dilihat ini The Sandbox saya sennya 0. Harusnya ini kalau saya hubungkan si wallet saya ini dengan sana, maka wallet saya ini akan nilainya 5 ya. Tapi tadi kalau saya mau beli tanah segala macam ya, harganya juga mahal ya secara Sandbox ya. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa saya. Oke ya. Saya balik lagi ke materi saya lagi ya. Nah, maaf. Mana? Oke ya. Nah, oke ya. Jadi kalau transferan seperti itu. Nah, tentang blockchain-nya, nah ini berbasis blockchain-nya saya nggak ini perlu jelaskan ya, udah lama gitu ya. Oke, nah device untuk mengaksesnya kan tadi ya, kalau kita lihat yang dibutuhkan untuk mengakses metaverse ini adalah devices. Nah tentu saja nih sekarang orang masih bingung ya, saya tadi mengaksesnya lewat komputer ya, sehingga dia ya hanya begitu-begitu aja kayak game tadi ya. Tapi kalau saya ingin immerse, maka kita bisa menggunakan device seperti yang ini ya, Oculus punyanya ini ya. Contohnya lagi, ini sebentar ya, saya contohkan dulu. Yang saya itu sebentar, Oculus saya mana ya? Saya tunjukkan dulu. Nah ini dia. Jadi saya punya nih Oculus juga. Satu lagi kontrolernya mana ya? Sebentar saya ambil dulu. Ini dia kontroler saya. Kontroler saya ada di situ. Oh ya, by the way tadi teman-teman berit, nah ini bukunya ya. Nah, buku yang habis ditebahkan ya. Yeah. Silakan dipesan ya, saya nulis di situ juga sama teman-teman ini juga ya. Oke ya, jadi ini sekarang pakai ini cuma. Nah, ini rapatnya saya buka dulu ya. Nah. Oke, nah saya pakai gini. Nah, jadi saya bisa seperti itu ya. Nah. Saya gini ya. Kayak orang gila aja ya, kalau jadi Anda ngelihat saya kayak orang gila ya, kayak orang gila. Saya juga bisa pakai ini. Nah. Sebentar ya. Nah. Gitu ya. Ini saya lagi startin juga ya. Gitu ya. Tapi kan berat ya kalau saya harus pakai gituan terus kan. Waduh, luar biasa ya. Saya nggak bisa pakai kopiah juga ya. Avatarnya tetap bisa pakai kopiah sih. Ini ya. Nah, balik lagi ya. Balik lagi. Ya, ini ya. Lagi-lagi iklan. Read ya, buku yang pesan sponsornya. Nah ini bisa dibeli dari Tokopedia saya. Aduh ya, oke. Baik, balik lagi. Ya kalau kita lihat lagi ya. Nah. Pakai device-nya kayak yang barusan tuh, yang saya pakai itu Oculus Quest ya, Oculus Quest yang seperti ini. Nah, ya jadi seperti itu barusan. Satu itu, nah tentu yang dibutuhkan lagi apa? Yang dibutuhkan lagi adalah network yang kencang ya, reasonably fast internet access. Fast internet access agak ya tadi ya ditarik pakai fiber optik segala macam. Kebetulan internet di rumah saya kencang jadi nggak masalah gitu ya. Nah sekarang kita bicara soal opportunities dulu ya. Nah sekarang kalau kita bicara tentang opportunitiesnya apa aja sih? Nah jadi opportunities dari tadi ya, metaverse dalam kondisi yang sekarang ya, dalam kondisi sekarang. Sama dengan ketika zaman tahun 90-an, orang-orang bingung nih, kita mau cari bisnisnya di mana gitu ya. Internet lagi mulai, makanya orang bicara tentang riding the internet wave. Internet itu dicontohkan atau disimbolkan sebagai gelombang. Kayak gelombang, kita bergelombang ya di laut gitu ya, kita ikut gelombang gitu ya, surfing ya, kalau orang surfing di atas gelombang itu kita surfing ya.
Maka waktu itu orang membuat usaha-usaha internet di atas itu ya, di atas usaha-usaha di atas internet. Maka muncullah penyedia jasa homepage ya, mulailah GeoCities untuk homepagean gitu ya. Akhirnya nanti kita ada blog ya, ada macam-macam itu dari sisi itunya. Ada juga internet service provider, dia menyediakan layanan itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada bagusnya juga ya kan, karena dulu ini Google-nya belum ada, Google-nya tadi ya, Oculus In-nya mahal masih ya, jadi ininya devices-nya masih mahal. Terus internetnya masih kurang, tapi kalau dibuat booth gitu bisa juga ya. Jadi mungkin malah booth berjalan ya, kayak mobil trailer gitu ya, atau mobil apa ya, mobil Luxio gitu ya, atau apa, kita buka saat di belakangnya dibuka, orang-orang bisa masuk ke boothnya itu, langsung dia menggunakan itu langsung 3D gitu ya, metaverse on the move ya di Indonesia. Tahu kalau nggak fisik-fisik ya, ada ruangan-ruangan booth itu. Itu kayak kita membuat wartel zaman dulu ya. Warung telepon, karena internet belum ada ya, handphone belum ada ya, jadi wartel. Nah ini juga begitu, jadi kita bisa buat itu, bisnis itu juga, tapi bisnis itu akan suatu saat akan bubar jalan karena nanti internet akan kencang sendirinya mungkin ya. Masih meren gitu ya. Nah udah ya, itu bisnis itu. Terus bisnis apa lagi? Muncullah Google, muncullah search engine ya, muncullah Facebook, muncullah apa. Jadi di internet itu perjalanan ke depannya akhirnya bisa menimbulkan banyak bisnis-bisnis baru yang menggunakan internet. Maka muncullah layanan seperti internet banking, mobile banking, dan lain sebagainya, yang mana itu bahkan kita bisa nonton video dengan menggunakan internet. Bahkan kayak seperti ini pun, ini adalah sebagai sebuah contoh aplikasi yang ditumpangkan di atas internet ya. Luar biasa ya, luar biasa nih. Jadi apa? Jadi ada opportunities di sana. Meskipun ini opportunitiesnya juga kita masih untuk early adopter semua ya, orang-orang yang punya device, punya internet, tertarik gitu. Makanya zaman dulu orang-orang dibilang, perusahaan-perusahaan itu harus punya website. Kalau sekarang namanya website, kalau dulu homepage ya. Maka orang-orang, untuk apa website? Untuk marketing segala macam. Kalau sekarang perusahaan atau usaha itu harus punya website, harus punya ya, harus punya akun Instagram, harus punya akun Facebook, harus punya akun Twitter, harus punya akun TikTok bahkan ya, semuanya harus ada. Nah itu juga, maka mau tidak mau harus punya akun di metaverse. Meskipun dari segi value mungkin masih belum menghasilkan apa-apa ya, karena orang yang join dengan metaverse juga masih sedikit ya. Jadi kalau kita membuat booth katakanlah ya, yang ngunjungin cuma 7 orang kan percuma juga ya. Yang mending kita fokus di tempat lain gitu ya. Tetapi untuk menunjukkan bahwa saya punya booth di situ tuh suatu ini juga ya, prestasi juga, milestone juga. Jadi saya masih bingung hitung-hitungannya gimana gitu ya. Karena dugaan saya tidak murah untuk melakukan mengimplementasikan metaverse ya, belum murah. Gitu ya. Nah, itu opportunity-nya kita buat masih banyak ya. Jadi kalau Anda sebuah usaha, Pak, saya perlu melakukan marketing di metaverse nggak? Kalau sekarang mungkin belum, tapi suatu saat iya. Jadi suatu saat Anda akan punya rumah di dunia metaverse. Nah sekarang dunianya, kalau yang saya kasih contoh tadi kan sandbox ya. Ya sandbox itu kayak homepage di GeoCities lah ya. Pada akhirnya yang banyak membuat blog dulunya adalah blogspot ya. Kemudian akhirnya WordPress. Dan kalau sekarang Medium ya yang paling banyak ini. Jadi Medium lah yang dimenangkan. Ini dengan contoh yang kalau tadi itu adalah sandbox ya. Sandbox mulai. Tapi kan kalau di dalam tadi ya, di sini ada namanya Horizon ya. By Facebook. Jadi di aplikasinya Horizon. Saya masih nyobaan itu, masih belum sempurna, masih susah. Aplikasinya masih banyak errornya segala macam. Jadi saya masih belum bisa berhorizon di situ. Dengan kata lain, masih ini ya, masih banyak pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya Pak, saya tadi balik lagi, saya Bang perlu pasang nggak? Ya kalau ada duitnya sih perlu ya. Cuma untuk mengharapkan bahwa ada revenue stream dari situ, kemungkinan belum. Ya. Tapi untuk brand image mungkin bisa bilang, wah ini perusahaan saya high tech, ada di metaverse, ada di sandbox, ada di Horizon, ada di macam-macam. Ya. Di sana pun mungkin kita hanya sekedar iklan ya, iklan, ada iklannya gitu.
Wah, menarik juga ya. Nah, jadi saya juga masih mikir-mikir ya, kita bisa berinteraksi apa ya gitu ya di dalam itu ya tadi ya, karena transaksinya harus duitnya pakai ini itu susah banget ya, masih susah, masih ribet ya. Tapi ada opportunity. Nah, opportunity kan harus datang kepada orang yang siap, yang terdahulu ya. Kalau orang nggak siap ya salah sendiri, nggak siap ya. Opportunities do not knock twice gitu ya. Jadi ya memang harus duluan-duluanan, lengkap dengan risikonya. Itu ya. Balik lagi, saya akan balik lagi kalau kita bicara tentang opportunities itu ya. Tapi ada juga, tentu saja ada juga challenges-nya ya, masalah ya. Nah, contohnya misalnya gini, kita tadi kan punya, misalnya saya sebuah bank gitu ya. Kemudian kita punya sebuah tanah, land with building and no security. Kalau kita punya bank sesungguhnya, di dalam dunia sesungguhnya, kalau kita punya tanah ya, kemudian tanahnya tuh nggak kita apa-apain, ditempatin orang tuh tanah. Kalau kita buat bangunannya nggak ada satpam, dimasukin orang juga ya. Kebayang ya gitu ya. Jadi kita masih belum tahu ya, kalau kita punya ruangan di dalam metaverse, katakanlah tadi di dalam sandbox, satpamnya gimana ya, satpamnya gitu. Contoh-contoh ya. Contoh misalnya satpamnya itu gimana? Misalnya attackers ya di dalam dunia tadi nulis-nulisin, create graffiti. Dia nulis-nulis ya, misalnya tadi saya bank ABC gitu ya. Terus kemudian datang orang-orang nulisin, saya datang dari bank apa yang sekarang sedang ngetren di anak muda apa? Bank Jago misalnya. Saya Bank Jago ditaruh di situ gitu kan ya. Nah, kan berarti orang-orang jadi repot gimana caranya gitu. Atau kalau saya misalnya tadi jualan jamu di situ, kompetitor saya tiba-tiba jualin memberikan brosur jamu di situ. Gimana kita melakukan itu ya? Kalau orang website di-hack atau di-deface, kita tahu ya palingnya kita tahu ya, websitenya di-down kan, di ini segala macam, pakai forensik segala macam ya. Kalau sekarang kita punya metaverse, tempat kita diporak-porandakan oleh orang ya di sana, begitu ya. Kalau di Jawa Tengah itu, di Jogja ada begal kelitih gitu ya, motor. Kalau di sini ada, terus gimana? Atau ya unwanted person. Jadi ada orang yang dalam 3D kita tadi ya, harassing customer. Orang customer kita mau datang, si orang ini datang langsung ngalah, mas, apa kabar mas? Apa kabar mas? Oi mbak, gitu ya, sweet gitu kan. Kan ngeselin banget ya. Jadi gimana kita nendang orang itu dari ruangan kita ya. Jadi ruangan itu harus ada mekanisme proteksinya. Jadi nggak seterbuka tadi, ada ruangan-ruangan yang Anda siapa, harus apa gitu ya. Mas Ari Eko Prasetyo nanya, Pak, kapan Pak kira-kira metaverse akan siap kita gunakan di Indonesia kira-kira? Sebetulnya ini kalau mau gini, metaversean sih udah bisa ya kita membuat sekarang gitu. Tapi manfaatnya menurut saya masih susah. Contoh yang paling gampang tadi, saya misalnya membuat, katakanlah saya di The Sandbox tadi ya. Di The Sandbox misalnya ada bank mau iklan di situ. Yang nonton dari Indonesia siapa? Ya paling cuma saya dan beberapa gelintir orang aja gitu ya. Rugilah ya dia, rugi bandar ya, dia ngeluarin uang misalnya membuat situsnya, dia hire developernya berapa, 100 juta katakanlah ya untuk membuat itu, 100 atau 200 juta buat lingkungan di 3D-nya tadi gitu. Terus yang nonton cuma 1 orang, saya, 2 orang, 10 orang, 3 orang, 100 orang, mahal banget ya. Kalau 100 juta yang nonton 100 orang, berarti 1 orang tuh 1 juta ya. Jadi itu pun jadi cost of acquisition-nya 1 juta per orang, mahal banget gitu ya. Yang kenapa gitu? Karena di Indonesia tadi ya, akses terhadap si metaverse tadi mesti terbatas. Contoh yang paling gampang adalah akses terhadap jaringan network ya. Akses terhadap networknya harus kenceng. Kalau networknya nggak kenceng susah banget ya. Gimana caranya? Mau akses ini tapi jaringannya ngadat ya. Atau jangankan jaringan, listriknya kagak ada. Nah itu repot ya. Terus ngaksesnya lewat notebook, pakai komputer, pakai handphone. Waduh susah ya. Kita harus ada ini supaya immerse pakai Oculus tadi ya. Tapi ada juga orang yang membuat ya, nanti saya lihatnya ke depannya itu pasti ada orang lagi yang membuat box lagi ya. Kardus-kardus versi yang bisa disisipin oleh handphone tadi ya. Handphone dimasukin itu sehingga kita bisa mengakses metaverse lewat handphone ya. Yang kardus-kardus versi gitu ya.
Nah itu dugaan saya bisa gitu. Nah jadi kalau pertanyaannya kapan? Ya kalau sekarang bisa, tapi masih dolanan ya, masih mainan. Kalau digunakan serius, saya nggak tahu ya. Ini kalau biasanya kalau kayak gini-gini antara membuat stabil segala macam itu 2 tahunan lah ya, 2 tahunan untuk menjadi stabil. Ya 2 tahun lagi lah ya, mungkin kita akan lari ke sana ya. Gitu Mas Ari. Baik, jadi kalau saya mau tutup aja ya, ini tutupnya masih ini ya. Jadi metaverse ini sama seperti internet di tahun 90-an, banyakkan orang buzzword gitu ya. Ya. Opportunities are there ya. Tapi kita nggak perlu tergesa-gesa karena kita masih evolving ya gitu. Jadi begitulah ceritanya saat ini gitu ya. Mana tadi ini saya sandbox saya. Ya sebentar saya ini ya, jadi ntar saya berhentikan dulu. Mana nih kok berhentinya? Walah punten ini layar saya. Oke. Nah, ini udah berhenti. Sorry, N-nya mana ya? N show. Saya balikan lagi ke wajah saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terus sambil saya ini kan juga ya. Nah kalau yang pengen tahu ya, ini yang Snow Crash bukunya si Neil Stephenson ya, buku yang menceritakan tentang tadi ya, tentang apa sih namanya metaverse ya, metaverse ini. Silahkan cari bukunya nih, Snow Crash PDF. Nah, nih ya. Ini kalau saya ini bacaannya susah banget ya. Ini cerita metaverse ya, novelnya kayak gini bacaannya ya. The Delevator belongs to an elite order, a hollow subcategory. He's got esprit up there. Right now, he's preparing to carry out his third mission of the night. His uniform is black as activated charcoal, filtering the very light out of the air. A bullet will bounce off its arachno fiber, weave like a wren hitting a patio door. But excess perspiration wafts through it like a breeze through a freshly napalm forest, where his body has bony extremities. Ini saya kalau ngomong agak belepotan ya. The suit has sintered armor gel, feels like gritty jello, protects like a stack of telephone books. Ini jadi mengingatkan saya film Dune. Jadi orang yang itu ya, kalau di sana environmentnya itu harsh, maka dia harus menggunakan bajunya ya di desertnya itu. Nah ini kayak gitu. Nah ini ceritanya seperti itu ya. Buku Dune itu juga susah dibacanya. Ini bukunya Snow Crash juga susah dibacanya. Begitulah ya teman-teman. Silakan, kita tinggal punya beberapa menit terakhir untuk berdiskusi sebelum kita tutup, kita ngobrol-ngobrol tentang metaverse hari ini. Begitu. Ada pertanyaan, ada ini tadi. Terima kasih Mas Ari sudah nanya. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Jadi kalau ditanya Indonesia seperti itu. Kira-kira setelah metaverse apa lagi? Yang ada metanya apa ya? Metafisika. Kalau orang Indonesia kan ada itunya ya. Jadi orang Indonesia nggak pakai gini-ginian ya. Kita pakai ini ya, teori meta, santet engineering. Itu ya. Curah hujan engineering, kan itu kan meta semua ya, kita lebih hebat ya. Kalau kita lihat jadi gini, kalau kita lihat ya dari segi keilmuannya, nanti kapan-kapan saya cerita tentang web 1.0, 2.0, 3.0. Dunianya sekarang itu sedang distributed. Teknologi yang sedang distributed. Teknologi itu biasanya antara bandul ya, centralized, distributed, centralized, centralized. Nah, decentralized distributed. Kalau dulu mainframe itu centralized, ada punya mainframe, terus kemudian terminal hijau di apa ya, bank-bank itu terminal hijau, atau di tempat travel agent terminal hijau ya gitu ya. Terus kemudian muncul server. Jadi kantor cabang bank itu punya server sendiri mini sendiri. Jadi dia kantor cabang punya server sendiri, nanti pada akhir hari at the end of the day akan exchange data. Makanya ada end of day kan kalau dulu ya. Kemudian sekarang berubah lagi tuh, web base centralized lagi sebetulnya. Kita punya web server, aplikasi di web server semua, yang lain-lain itu hanya web browser. Jadi web based application itu centralized lagi. Tapi dengan ada mobile phone, nah sekarang aplikasi di-download lagi di mobile phone. Nah, balik lagi menjadi decentralized lagi atau decentralized lagi gitu. Jadi tidak centralized lagi.
decentralized kali ya. Ada juga yang nggak decentralized tapi apa ya? Ya sebetulnya dia masih centralized, cuma device-nya beda ya. Device-nya sudah lebih smart. Nah, yang berikutnya lagi distributed sekarang. Distributed itu antara device, bisa ngomong device. Bayangkan gini, kalau sekarang kita menggunakan mobile phone ya, aplikasi mobile phone kan kita masih aplikasinya itu masih langsung ke pusat ya. Jadi kalau misalnya kita berdua ketemu, kita mau transfer uang, saya harus pakai aplikasi mobile phone, aplikasinya itu akan mengirimkan saldo saya ke pusat. Jadi masih ya centralized juga, atau decentralized atau centralized, tapi masih di situ, belum distributed. Kalau distributed, handphone saya dengan handphone Anda itu bisa langsung di tap aja gitu ya. Langsung handphone di tap, mari kita tap ya, tap gitu handphonenya gitu ya. Jadi antara handphone pun udah bisa gini. Nah, dunia sekarang adalah dunia yang distributed, maka aplikasi-aplikasi ke depannya adalah aplikasi yang distributed. Apapun aplikasinya adalah distributed, karena sudah memungkinkan itu. Metaverse kan hanya, kalau menurut saya metaverse itu kayak internetnya aja. Kalau sekarang jadi pengusaha internet nggak menarik, karena itu pengusaha infrastruktur, kayak pengusaha listrik, pengusaha air, nggak menarik. Tapi kita bisnis restoran di atasnya, atau pengusaha jalan tol, nggak menarik. Kita bisnis restoran di atasnya gitu ya. Jadi kalau ada metaverse, maka kita bisnis apa di atasnya itu. Jadi metaverse kita anggap sebagai infrastruktur, seperti halnya bangunan. Nah, kita cari di atas bisnis apa yang bisa kita lakukan di dalam bangunan itu di atasnya itu. Nah, jadi itu ya, kita lihat bisnis proses yang bisa distributed. Belajar juga bisa distributed gitu ya. Gitu ya, jadi distributed. Jadi ini belum ya. Bagaimana bisa surf the wave without FOMO, takut kejeblos gitu. Ya itu memang problemnya gitu ya. Misalnya orang tadi surfing the wave ya. Pak, kalau saya nggak bisa berenang, gimana mau wave di internet kalau nggak bisa misalnya berenang ya, misalnya surfing the web beneran ya, surfing beneran, nggak bisa berenang ya nggak bisa apa-apa. Ya sama, kalau kita mau terjun ke dunia internet tapi nggak bisa internet, nggak ngerti internet, ya nggak bisa apa-apa juga. Ya. Makanya kalau orang mau dagang e-commerce, ya harus tahu ya gimana dagang dengan menggunakan aplikasi e-commerce-nya itu kan ya. Nah berarti dia harus ikut terjun gitu di situ ya. Jadi harus ikut terjun. Tetapi kita tidak perlu FOMO ya, dia nggak perlu fear of missing out ya. Kita nggak perlu ngebut-ngebut juga, nggak terlalu masalah. Ya nggak perlu cepet-cepet orang buat metaverse, kita buat metaverse. Ya nggak harus juga sih ya. Kita kan hitung-hitungan juga yang ngelihat, oh sebentar. Hanya untuk early adopters yang duitnya banyak, yang temennya banyak segala macam, menurut saya oke, langsung terjun. Tetapi untuk yang lebih konvensional ya, tunggu aja dulu ya. Supaya nggak kejeblos juga, supaya nggak tenggelam gitu ya. Nah, kalau gitu saya nggak pakai surfing, saya nggak surfing wave aja, saya buat kapal aja, naik kapal aja. Ya, jadi misalnya gitu tadi ya. Dengan adanya dunia metaverse, apakah akan mempengaruhi dunia nyata? Akan dong, akan. Sebagai contoh, dengan adanya internet kayak gini kan kita juga proses belajar juga berubah ya. Kalau dulu orang belajar itu harus ke kelas. Kalau sekarang nggak harus, ada alternatif. Tergantung kita mau atau enggak ya. Kita mau belajar online bisa ya. Ada kuliah-kuliah ya. Kalau orang sering bilang itu Udemy gitu ya, misalnya akademinya online gitu ya. Indonesia juga ada Indonesia X macam-macam ya, ada gitu ya, online juga. Tergantung kita mau nggak gitu. Kalau kita mau ya bisa alternatif seperti itu. Nah contohnya lagi, kalau saya mau kuliah saya bisa ngambil kuliah di Harvard, saya masih bisa ngambil kuliah di MIT karena mereka course-nya dibuka semuanya, open courseware MIT gitu ya. Artinya apa? Kalau saya punya kampus ini ecek-ecek di kampus nyata ya, ecek-ecek, mahasiswanya bilang ngapain juga saya pergi kampus kamu, saya bisa kuliah di MIT kok ya. Nah jadi itu menjadi tantangan karena sudah memungkinkan. Kalau dulu memang susah ya. Jadi misalnya tadi misal perkuliahan, sekolah itu bisa online semuanya. Kita meeting juga sudah bisa kayak gini ya. Jadi akan mempengaruhi tadi ya. Whatever motivates you. Jadi misalnya ternyata dunia maya lebih termotivasi. Misalnya kita gini, saya dan mahasiswa saya lebih senang kalau kuliah pagi itu online. Kenapa? Kuliah jam 7 pagi. Pernah kebayang nggak jam 7 pagi ngajar? Berarti kan saya harus berangkat dari rumah jam 6. Berarti saya harus bangunnya subuh udah harus bangun, nggak bisa tidur lagi gitu kan ya.
Atau tidurnya cuma setengah jam lagi kalau mau tidur lagi gitu. Kenapa? Karena saya harus udah siap-siap. Nah, itulah dia. Kalau sekarang dengan kuliah 7 pagi, bangun, kucek, cuci muka, langsung bisa. Ada alternatif itu. Jadi kalau kita meeting, yuk kita ngumpul. Udah pakai metaverse saja lah meetingnya. Oi, apa kabar itu? Nah, udah pakai metaverse bisa. Jadi akan ada hal-hal yang lebih motivated kalau kita melakukannya secara online. Nah, metaverse memungkinkan itu, ya. Gitu. Seperti halnya dulu juga gitu. Tapi fisik masih ini nggak? Masih. Bioskop terganggu nggak dengan Spotify, Netflix, ya, Disney, Hotstar, Amazon Prime, Apple TV segala macam terganggu? Terganggu pastinya. Tapi akan ada orang yang datang fisik, ada gitu ya. Habit lagi, contohnya lagi kalau kita sudah biasa dengan menggunakan GoFood, GrabFood, Shopee Food kan ya, sama juga ya. Mempengaruhi juga, mengubah itu, bahwa dia tidak menghapuskan semua yang fisikal, tapi ada alternatif yang mana itu baik bagi kita, ya. Mengganggu bisnis kita, mengganggu. Nah, mudah-mudahan ini ketemu ya. Kalau sekarang kayak gini-gini kan saya susah ngelihat Anda. Tapi kalau saya misalnya di dalam metaverse tadi ya, saya ngajarnya gini-gini, saya bisa ngelihat Anda satu yang mantuk-mantuk, gitu. Ada satu yang tertidur, ada yang satu lagi makan bakso nggak puasa. Ya kan deh, gitu ya. Jadi gitu ya Mas Robi Marsal. Akan pengaruhi. Ya. Ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi pagi ini karena sudah mendekati 1 jam. Saya tidak ingin lewat ya. Kalau nggak ada saya tutup. Tapi kalau ada, saya harus tanya sekarang, silahkan ya. Oke. Ya. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik ya, jadi saya akan sudahi saja ya. Terima kasih bagi yang sudah ikut serta menonton sesi saya ngobrol tentang metaverse ini, ngabuburitnya pagi tentang metaverse. Semoga ini bisa pencerahan, semoga Anda tidak ketakutan ya, tidak mengalami fear of missing out ya. FOMO, Anda udah tahu apa itu metaverse sesungguhnya. Oke, ini hanya itu saja gitu ya. Tidak perlu kaget-kaget gitu ya. Terus apa lagi? Ini saya pengen buat tulisan tentang metaverse nantilah ya, saya buat tulisan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tanyakan ke saya. Ini juga nanti archive-nya mungkin saya taruh, entah saya nggak tahu ditaruh di YouTube atau di Pinale ya. Nanti saya lihat kalau Anda ingin diskusikan di sana bisa. Begitu ya, semoga sehat semuanya. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Saya sudahi ya.